Hari Senin pagi, 18 April 1955, anggota delegasi Konferensi Asia Afrika berjalan bersama dari Savoy-Homan. Lalu lintas untuk sementara ditutup. Di setiap tepian jalan, nampak antusiasme warga Bandung menyambut rombongan demi rombongan yang melakukan Bandung Historical Walk menuju Gedung Merdeka. Banyak di antara mereka mengenakan pakaian tradisional yang menarik perhatian warga Bandung. Dedeh Kurniasi yang masih berusia 8 tahun saat itu tidak mau ketinggalan untuk ikut menyaksikan. Yang paling berkesan ya anak-anak itu semua bersorak-sorai itu waktu pas delegasi mulai jalan dari arah Ibu kan di sebelah sini Gedung Merdeka ya. Kalau sekarang mungkin kantor PWI ya. Kalau dulu mah nggak tahu apa namanya. Cuman ibu duduk di arah situ depan Homan sekali kita berjejer. Jadi teman-teman itu ada yang duduk di trotoar, tapi semua itu rapi gitu. Yang di belakang berdiri, yang di depan ya harus jongkok, harus duduk gitu di trotoar biar kelihatan yang belakang. Bersorak-sorai itu ngelihat kebanyakan sih ya. Tertarik dan kita merasa aneh dengan pakaian-pakaian orang yang berkulit hitam. Karena pakai topi agak tinggi-tinggi, terus bajunya kayak jubah dengan warna yang menyolok. Inen Rusnan yang saat itu berusia 17 tahun dengan sigap mencari posisi untuk mengabadikan setiap peristiwa dengan kamera Leica andalannya. Ya, Inen memang dipercaya James Press Photo untuk menjadi fotografer Konferensi Asia Afrika. Ketekunan dan kejujuran Inen membawanya menjadi fotografer termuda yang meliput peristiwa tingkat dunia di Bandung. Kalau dulu, kalau lihat rakyat berbondong-bondong lalu menyaksikan dari dekat, jadi rakyat itu diberi kebebasan, silahkan merapat sambil bawa klebet merah putih ya, dari kertas itu ya, kertas merah putih. Jadi mereka itu pada lihat dekat jaraknya ya, dari trotoar itu. Jadi anjang hiburan gratis lah gitu ya. Tapi hebatnya karena petugas panitia itu melarang membuang sampah sembarangan ya, jadi tidak boleh ada kotoran ya, kotor aja gitu. Tahu Bapak lihat satu butir itu bekas kacang juga nggak ada kulitnya, bersih saja. Pria berusia 78 tahun yang menjadi suami dari Dedeh Kurniasi ini belajar memotret secara otodidak. Ia beruntung bisa memotret karena kepercayaan ayah angkatnya, sang pemilik James Press Photo. Menjadi saksi sejarah sebuah peristiwa besar dan ikut mengabadikannya lewat foto, tak pernah sedikit pun Inen bayangkan sebelumnya. Inen bersyukur bisa mendokumentasikan tokoh-tokoh besar dunia lewat bidikan kameranya. Pada waktu itu tidak ada larangan momen yang diambil. Tentu saja mungkin kita juga sudah punya pola tersendiri. Yang kira-kiranya jelek tentu saja nggak diambil. Seperti contohnya yang lagi yang tidur. Sekitar pukul 9 pagi, seluruh anggota delegasi sudah memasuki Gedung Merdeka. Tak lama berselang, rombongan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tiba di depan gedung, disambut 5 Perdana Menteri negara sponsor Konferensi Asia Afrika. Indonesia, tanah airku. Lagu Indonesia Raya pun berkumandang, dilanjutkan dengan pidato pembukaan Presiden Soekarno yang berjudul Let a New Asia, a New Africa be born. Yang artinya, lahirlah Asia baru dan Afrika baru. This is the first
Continental Conference of Colored Peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. In spite of diversity that exists among its participants, let this conference be a great success. Selaku wartawan yang termuda, Bapak sudah punya suatu sanjungan tinggi kepada Bung Karno. Bung Karno adalah Presiden RI pertama, ya, di mana kita baru usia ya 10 tahun ya merdeka kita. Nah, di sini ide Bung Karno luar biasa. Bung Karno bisa mengumpulkan negara-negara Asia dan Afrika yang lagi ribut di negaranya. Bung Karno bisa mengumpulkan supaya mereka-mereka itu ikut konferensi. Jadi maksudnya didamaikan di tempat itu. Ya, sampailah keluar Dasar-Sila 10 Bandung. Pada saat konferensi Asia Afrika berlangsung, Inen menghabiskan 10 hingga 20 roll film untuk memotret perharinya. Semua jepretan dari kamera Leica Inen hasilnya diserahkan pada Departemen Penerangan untuk digunakan sebagai media cetak dalam negeri. Banyak juga karya foto Inen yang dipajang di lorong Gedung Merdeka agar para peserta konferensi bisa melihat dan memilih untuk dibawa pulang ke negaranya. Ada tentu saja karena mungkin negara kita ya, Bandung khususnya, tempat penyelenggaraan itu terkena dengan mojang priangannya. Ya itulah, kalau di waktu pembukaan itu ya itulah, ada yang mau dengan mojang priangan, ada juga mau difoto latar belakangnya bendera-bendera. Itu Bapak selalu melayani beliau-beliau itu. Bapak tangkap yang mudah saja, good, berarti bagus gitu ya, itu aja. Bertugas sebagai juru foto konferensi Asia Afrika tentunya memerlukan biaya yang cukup besar untuk membeli roll film sekaligus mencetaknya. Seringkali Inen harus merogoh koceknya sendiri untuk memenuhi kebutuhan memotretnya itu. Inen tak pernah ambil pusing. Baginya, menjadi juru foto KAA dan bisa berdekatan dengan para pemimpin dunia merupakan kebanggaan yang tak ternilai harganya. Dari mulai lepas sekolah, lalu pengabdian kepada orang tua angkat, terus nggak ada kerjaan lain selain sehari-harian tuh ngurus foto dan memotret dan mengambil gambar. Bapak sebagai abdi negara dan bela negara tanpa pamrih ya. Tanpa pamrih. Maksudnya tentu saja dalam bidang ini kita tidak mengenal lelah. Dari pagi sampai malam gitu aja terus aja. Tentu segala sesuatu itu mesti ada dokumentasinya, apalagi di alam modern sekarang. Bapak di alam susah saja dulunya masih susah alat-alat peralatan tuh, Bapak sudah bisa membuat foto dokumentasi buat negara gitu. Jadi Bapak pengabdian Bapak itulah, Bapak sebagai abdi negara, bela negara tanpa pamrih gitu. Inen memang tak bisa dipisahkan dari dunia fotografi. Entah sudah berapa banyak roll film yang digunakannya untuk memotret sejak tahun 1950-an. Sayangnya, sebagian besar roll film yang menyimpan kisah sejarah di masa lalu musnah karena peristiwa kebakaran di rumah Inen. Karya-karya foto Inen yang berkaitan dengan konferensi Asia Afrika
banyak yang selamat dan tersimpan di Gedung Merdeka. Begitupun dengan kamera Leica bersejarah yang digunakan Inen di tahun 1955. Dulu Bapak teh cita-citanya bukan jadi wartawan kan? Iya, mau jadi ABRI, tapi bagian pengawalan presiden. Waktu KAA, suasana di jalan seperti ini kayak gimana, Bang? Gedung Merdeka, seingat Bapak nggak berubah. Hanya yang berubah di dalamnya aja, sedikit-sedikit berubah. Untuk mengobati kerinduan terhadap kamera yang sangat dicintainya itu, seringkali Inen datang ke Gedung Merdeka, sekaligus mengenang masa-masa indah saat ia menjadi fotografer termuda di Konferensi Asia Afrika. Seberapa berharga sih Pak kamera Leica ini bagi Bapak? Kadang-kadang Bapak itu kalau lewat Gedung Merdeka, tentu saja pasti mampir Bapak. Karena apa? Kangen. Begitu lewat aja pasti Bapak mampir dulu sebentar, lihat aja. Ke satu, apa yang dilihat Pak? Ya lihat ini alatnya itu. Ke satu lihat tempatnya masih tetap. Dari mulai pertama ada disimpan di sini. Jadi berarti tidak bergeser lah. Inen masih teringat jelas suasana yang terjadi di dalam ruang sidang Gedung Merdeka. Kamera Leicanya seakan tak pernah berhenti memotret, mengabadikan setiap peristiwa bersejarah yang terjadi. Sama-sama, sebab wartawannya dari dalam dan luar negeri itu cukup banyak juga pada waktu itu. Saat itu Bapak bisa maju langsung ke depan nggak untuk mengambil foto? Sebetulnya kalau tidak bergerombol, satu diberi waktu sebentar, ya. Asal kita tepat itu diperbolehkan juga sebetulnya. Tapi Bapak juga tidak tidak terlalu itu, takut nanti yang lainnya ikut-ikutan, jadi ya bahaya juga. Hari itu, Senin 18 April 1955 telah menjadi tonggak awal terjadinya perubahan besar di dunia. Bangsa-bangsa Asia Afrika bersatu untuk kemerdekaan dan perdamaian. Pada waktu itu tidak kelihatan ada yang bawa senjata atau senapan, nggak ada. Biasa aja, berbaur aja. Menyamar ya? Ya, sampai yang supir-supir beca juga. Ya, itu intelijen kita semua. Jadi kita kalau mereka naik beca, Itu semua bersorak-sorai itu waktu pas delegasi mulai jalan dari arah, Ibu kan di sebelah sini Gedung Merdeka ya. Kalau sekarang mungkin kantor PWI ya. Kalau dulu mah nggak tahu apa namanya. Cuman Ibu duduk di arah situ, depan Homan sekali kita berjejer. Jadi teman-teman itu ada yang duduk di trotoar, tapi semua itu rapi gitu. Yang di belakang berdiri, yang di depan ya harus jongkok, harus duduk gitu di trotoar biar kelihatan yang belakang. Bersorak-sorai itu ngelihat kebanyakan sih ya, tertarik, dan kita merasa aneh dengan pakaian-pakaian orang yang berkulit hitam. Karena pakai topi agak tinggi-tinggi, terus bajunya kayak jubah dengan warna yang menyolok. Inen Rusnan yang saat itu berusia 17 tahun dengan sigap mencari posisi untuk mengabadikan setiap peristiwa dengan kamera Leica andalannya. Ya, Inen memang dipercaya James Press Photo untuk menjadi fotografer Konferensi Asia Afrika. Ketekunan dan kejujuran Inen membawanya menjadi fotografer termuda yang meliput peristiwa tingkat dunia di Bandung. kalau dulu kalau lihat rakyat berbondong-bondong lalu menyaksikan dari dekat, jadi rakyat itu diberi kebebasan, silahkan merapat. Itu saja dalam bidang ini kita tidak mengenal lelah. Dari pagi sampai malam gitu aja, terus aja. Tentu segala sesuatu itu mesti ada dokumentasinya, apalagi di alam modern sekarang. Bapak di alam susah saja, dulunya masih susah alat-alat peralatan tuh, Bapak sudah bisa membuat foto dokumentasi buat negara. Gitu. Jadi
Bapak pengabdian Bapak itulah. Bapak sebagai abdi negara, bela negara tanpa pamrih. Inen memang tak bisa dipisahkan dari dunia fotografi. Entah sudah berapa banyak roll film yang digunakannya untuk memotret sejak tahun 1950-an. Sayangnya, sebagian besar roll film yang menyimpan kisah sejarah di masa lalu musnah karena peristiwa kebakaran di rumah Inen. Karya-karya foto Inen yang berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika banyak yang selamat dan tersimpan di Gedung Merdeka. Begitupun dengan kamera Leica bersejarah yang digunakan Inen di tahun 1955. Dulu Bapak teh cita-citanya bukan jadi wartawan kan? Iya, mau jadi ABRI, tapi bagian pengawalan presiden. Tentu saja nggak diambil. Seperti contohnya yang lagi yang tidur. Sekitar pukul 9 pagi, seluruh anggota delegasi sudah memasuki Gedung Merdeka. Tak lama berselang, rombongan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tiba di depan gedung, disambut 5 Perdana Menteri negara sponsor Konferensi Asia Afrika. Indonesia, tanah airku. Lagu Indonesia Raya pun berkumandang, dilanjutkan dengan pidato pembukaan Presiden Soekarno yang berjudul Let a New Asia, a New Africa be born. Yang artinya, lahirlah Asia baru dan Afrika baru. This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. In spite of diversity that exists among its participants, let this conference be a great success. Selaku wartawan yang termuda, Bapak sudah punya suatu sanjungan tinggi kepada Bung Karno. Bung Karno adalah Presiden RI pertama, ya, di mana kita baru usia 10 tahun ya merdeka kita. Nah, di sini ide Bung Karno luar biasa. Bung Karno bisa mengumpulkan negara-negara Asia dan Afrika yang lagi ribut di negaranya. Bung Karno bisa mengumpulkan supaya mereka-mereka itu ikut konferensi. Jadi maksudnya didamaikan di tempat itu. Ya, sampailah keluar Dasar Sila 10 Bandung. Pada saat